kopi atau ambil apa silakan, karena yang cukup malam juga ya. Malam. Kalau dulu mulainya itu 19.30, sekarang dimundurkan. Dulu sebenarnya 19.30 tapi sama aja. Untuk mengakomodir teman-teman yang lain nih, yang belum masuk isya misalnya dari jam mengakomodir teman-teman di Jakarta misalnya dari mana Sumatera kan belum masuk untuk isya tuh, kasihan, jadi dimundurkan. Ya teman sekalian, sahabat sekalian, kita sekarang masuk ke masuk apa? Wudu ya, wudu ya, wudu. Masuk pembahasan tentang wudu. Tentang kemarin kita sudah membahas apa itu fardun ya. Kemarin kan dari matan Safinatun Najah pada Syekh Al-Alamah Salim bin Abdullah Sumair, beliau telah memasuki faslun fardul wudu istitat. Kemudian oleh Syekh Ahmad bin Umar Syatir dan Roja disyarah dulu panjang lebar apa itu furudnya. Furud, kemudian beliau masuk ke hukum taklif. Jadi kan istitrot ya, melebar. Padahal beliau janjinya di depan apa? Saya gak mau melebar. Ternyata beliau juga cukup melebar. Cuman melebarnya beliau ini enak. Tidak semelebar kasih sepatu saja, adalah apalagi goyatul munah. Itu kalau kasih sepatu saja itu banyak kisahnya, banyak ceritanya. Kalau goyatul munah, Syekh Ali Bahatiyah itu bagus. Ini saja gak cocok untuk daras sendiri. Ya daras bersama-sama. Atau panjang. Kalau baju sendiri bagus, jadi referensi bagus. Melo Roja ini pas tengah-tengah, dia tidak terlalu panjang lebar, namun semua inti dari matan itu terjawab. Ya, kita masuk al-wudu. Kalau al-alamah Syekh Salim bin Abdul Sumair al-wudu, yang wudu ya, masalah wudu. Dan kalau syarih Syekh Ahmad bin Umar Syatir rahimahullah rahmatullah, wal wudu lughatan ismu li ghusli ba'dil a'dha. Wudu itu secara bahasa Arab adalah nama untuk membasuh sebagian anggota. Bisa dibaca gosal, bisa dibaca gusel ya. Dua-duanya boleh. Yang lebih fasih mana wallahu alam, namun dua-duanya boleh. Mau pakai gosel boleh, mau pakai gusel juga boleh. Yang enggak ada gisel kayaknya. Gisel. Market ya. Ma'khudun yang diambil dari wado'ah. Wado'ah itu adalah wado'ah hasan wal jamal. Husn wal jamal, baik dan bagus. Jadi wudu itu asal katanya itu baik dan bagus. Adapun secara syar'at, secara syar'i adalah ismun li ghusli a'dha'in makhsussatin biniyatin makhsussatin. Sebuah nama untuk mungkin ismun li ibadah ya, sebuah nama ibadah untuk membasuh anggota tertentu, anggota wudu, dan dengan niat yang tertentu secara umum. Ya, al-makna yang dimaksud fardul wudu ya, al-makna adalah al-furud ay arkan. Kalau beliau di sini menyamakan furud dan arkan ya. Kalau dikasih sifat saja kemarin kan dibedakan furud sama arkan. Furud itu kalau dia yang jatah jaza ya, bisa terpisah-pisah. Kalau arkan biasanya yang satu bagian yang tidak terpisahkan. Namun kalau di Nailul Roja dianggap sama farad sama arkan. Ay allati la tatahaqqaq mahiyatu wudu'i la bihadatun. Yaitu perkara yang hakikat wudu itu tidak bisa terwujud dengannya, kecuali dengannya adalah 6. Ya, wal murad bil farad itu khusus digunakan untuk khusus suruh. Ya awal niat, yang pertama itu niat. Dan beliau nanti akan membahas panjang lebar tentang niat. Niat secara bahasa qasdu, itu bersengaja. Dan cara-cara adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Nah kalau di Syafi'iyah itu niat itu harus muqtarinan bi fi'lihi, harus bareng sama awal perbuatan. Itu namanya niat. Hadihi haqiqatuha, ini adalah hakikatnya. Jadi nanti Syafi'iyah itu membedakan antara azam, yaitu keinginan, dan niat. Kalau azam atau keinginan, ya azam atau keinginan itu boleh jauh-jauh hari, jauh-jauh saat. Misalnya dari rumah kita mau sholat zuhur ke masjid, maka itu namanya azam. Adapun niatnya baru bisa dilakukan ketika mau pertama kali sholat zuhur, itu takbirul ihram. Wudu juga demikian, kita lagi duduk di sini mau wudu, maka itu namanya azam.
Nah, baru disebut niat ketika sudah membasuh awal pertama wajah, itu baru niat. Pendalilannya apa? Pendalilannya adalah di surat Al-Bayyinah ya, di ayat mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa mukhlishina lahuddin ya, mukhlishina lahuddin. Dimana kalau kita cek kafir Imam Mawardi, dia mengatakan bahwasanya mukhlishina lahuddin itu mukhlisin dimaknai dengan ikhlas. Ikhlas itu dimaknai dengan perkarasan hati. Dan dia wujudnya di sini mukhlishina itu adalah hal. Hal kalau dalam diskursus nahwu adalah sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaan itu, ya kan? Berbarengan dengan pekerjaan itu. Makanya mukhlishina lahuddin artinya ikhlas, artinya berniat hal berbarengan dengan apa? Dengan ibadah. Lahuddin, din di sini dimaknai apa kemarin? Syariat. Jadi ikhlas berbarengan dengan menjalankan syariat tersebut. Gitu ya. Jadi satu ayat yang kelihatannya ayat akidah itu bisa dimaknai juga sebagai ayat fikih. Itulah kejeliannya para ulama ya. Mukhlishina lahuddin menjadi dalil dari qasdu syai' muqtarinan fi'lihi, harus berbarengan dengan fi'il perbuatan perbuatan ibadah tersebut di perbuatan awal. Ada lagi. Amma hukumnya itu wujub ghaliban. Hukum berniat dalam suatu ibadah umumnya itu wajib. Kenapa beliau katakan ghaliban? Karena ada sebagian ibadah itu boleh nggak pakai niat. Contohnya apa? Misalnya menghilangkan najis, itu boleh nggak pakai niat. Misalnya kita bekerja di tempat pemotongan ayam misalnya, badan kita terkena darah ayam, kemudian tiba-tiba hujan. Begitu hujan deras, kita hujan-hujanan tanpa punya niat menghilangkan najis. Apa najisnya hilang? Hilang. Karena menghilangkan najis tidak butuh niat. Contohnya apa? Bayar utang. Para ulama Syafi'iyah bayar utang tuh nggak perlu niat, nggak apa-apa, bisa tetap sah. Bisa tetap sah dengan utang itu, atau dibayarin. Wa mahalluha al-qalbu, ini ijma. Tempat niat itu adalah di hati, itu ijma. Adapun lisan itu membantu hati untuk berniat. Ketika hati kita merasakan tasywish, merasakan gejolak-gejolak hati, dan kita nggak bisa fokus dalam berniat, misalnya bingung ini sholat apa, ini sholat dulu, sholat asar ya kok ada lupa, maka lisan itu membantu hati. Lisan itu punya tugas membantu hati. Makanya di sebagian ibadah itu niat itu disunahkan ditalafuzkan. Namun talafuz itu bukan bagian dari ibadah, dan itu sendiri bukan bagian pula dari niat itu. Enggak, ya faliyusahida lisanul qalbi, agar lisan itu membantu hati. Bagi orang yang mungkin was-was, bagi mungkin orang yang bingung atau yang lupa, lisan itu membantu hati, maka hukumnya statusnya mustahab. Tapi tempatnya di hati. Wa zamanuha, waktu niat itu awalul ibadah. Itu semua ibadah niatnya itu di awal ibadah. Tadi ya sesuai dengan definisi syar'i. Ila sauma, kecuali puasa. Kalau puasa boleh dari malam hari, kenapa? Karena sangat sulit untuk membarengkan niat itu dengan awal puasa. Awal puasa kapan? Ketika azan subuh ya, azan subuh. Kan itu sangat sulit sekali. Mempasi azan subuh itu sangat sulit. Maka para ulama Syafi'iyah, puasa itu boleh tidak bareng niatnya dengan ibadah, awal ibadah. Kenapa? Karena sangat sulit. Karena sangat sulit. Kalau orang ketiduran gimana? Kan nggak puasa, terkesian. Kalau ba'duhum, adapun sebagian ulama lain memberikan pendalilan tentang saum ini. As-sahih, betul itu ya. As-sahih anahu, ya as-sahih annahu fihi azmun qamaniyah. Sebagian ulama lain mengatakan dalam berpuasa itu kita berazam, namun azamnya itu teranggap niat. Gitu. Di catatan fikih Qail al-Ulama al-Bajuri di Hasyiah Syarh Ibnu Qasim al-Muqarribin, atau di Bughyatul Mustarsyidin juga ada. Bughyatul Mustarsyidin ini kitab fatwa ya. Di sini banyak fatwa. Sudah baca. Berat. Wa kaifiyatuha, tata cara niat itu apa? Takhtalifu bi ikhtilafil manwi. Berbeda-beda dengan perbedaan apa yang diniatkan. Kalau niatnya sholat, kalau mau sholat ya niatnya niat sholat. Kalau mau puasa ya niat puasa. Kalau mau haji ya niat haji, nggak dibalik-balik. Bisa tukar-tukar. Wa syurutuhu sittatun. Syarat niat agar sah berniat itu ada. Dan
nawi, orang yang berniat itu harus Islam. Kalau dia enggak, nah, makanya ini yang menjadi sebuah pemahaman kita atas kenapa orang kafir itu dihukum di neraka karena tidak melakukan ibadah. Karena ketika dia mau berniat dia harus Islam, kan syaratnya Islam, sedangkan dia nggak Islam maka niatnya akan selalu batal. Nanti ya chat sebentar ya. Islamun nawi, sang pelaku ibadah itu harus pelakunya itu harus Islam. Yang kedua tamyiz. Jadi kalau di Syafi'iyah anak itu belum tamyiz, dia belum bisa berniat, maka ibadahnya belum sah. Maka ibadah haji seorang anak yang belum tamyiz baru 4 tahun 2 tahun itu dia udah haji misalnya, itu nggak bisa, nggak sah. Bukan nggak sah ya, harus diulang nanti, harus diulang. Kenapa? Karena dia belum bisa berniat, belum tamyiz. Syarat niat itu harus tamyiz. Kenapa? Karena tamyiz itu adalah madinatul akal ya, madinatul akal. Ya sudah dianggap berakal. Nah, kalau belum tamyiz, belum bisa berakal, belum bisa berniat. Jadi tamyiz ini hampir terlinear dengan al-akal. Wa ilmun ilmun bil manwi. Dia mengetahui apa yang dia objek niatnya apa. Kalau dia mau puasa, ya kalau dia mau berniat puasa ya harus tahu kalau dia mau puasa. Kalau dia berniat sholat ya dia harus tahu yang dia kerjakan itu sholat. Pengecualian atau kasus untuk ilmu ilmanwi ini adalah ketika seseorang itu niatnya menggantung, itu jadi bermasalah. Contoh gini, di Indonesia itu kan kadang untuk di Indonesia ya, ketika pengumuman hilal Ramadan itu kan biasanya waktunya WIB jam 7 malam, kan. Nah, saudara-saudara kita yang di daerah WIT, Indonesia Timur itu kan udah jam 9 malam. Nah, kalau ada kasus begini, misalnya malam itu adalah malam yang diperkirakan besok Ramadan, besok 1 Ramadan. Namun pemerintah belum melakukan ketok palu wujudul hilal, belum memastikan besok 1 Ramadan. Nah, ketika suatu saat ada orang yang berada di daerah Indonesia Timur, dia misalnya karena habis waktu Isya kecapean nunggu sedang isbat nggak selesai, kan dia masih taruh dulu, dia masih bimbang. Besok ini sudah tanggal 1 Ramadan, tanggal 30 Syakban, kan belum ditentukan pemerintah, berarti kan dia masih taruh dulu, masih bimbang. Nah, kemudian sebelum dia tidur dia niat, ya Allah saya niat besok puasa. Padahal dia masih bimbang, ini besok Ramadan bang tidak? Ya Allah saya niat puasa Ramadan, malah bimbang, ini 1 Ramadan atau enggak besok. Terus dia tidur dalam keadaan belum mengetahui keputusan pemerintah tentang isbat. Nah, ketika bangun besok pagi waktu subuh, dia bangun, oh kata pemerintah ternyata sudah 1 Ramadan. Apakah niatnya itu teranggap sah? Maka kata sebagian ulama niatnya nggak teranggap sah, puasanya nggak sah. Kenapa? Karena dia masih teradud tadi, dia belum bisa menjazam, dia tidak ilmun bil manwi. Orang-orang punya Allah yang diutus, ada yang suara ya, untuk berdakwah. Punya Allah dulu Pak. Iya. Atau contoh lain misalnya ketika ada orang itu lupa, dia misalnya sudah batal wudu, misalnya mohon maaf ada orang wudu di rumah kemudian mau ke masjid, di tengah jalan dia buang angin. Kemudian ketika dia buang angin berarti wudunya batal. Ketika sudah sampai masjid dia ragu, dia bimbang, ini wudu saya tadi batal nggak ya? Dia lupa kalau dia sudah buang angin di tengah jalan perjalanan. Terus di tengah keraguan tersebut dia berwudu, niatnya apa, dia berwudu. Apakah wudunya pada saat itu sah? Enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak ilmu ilman wudu, dia nggak tahu saya itu gitu. Karena dia tadi lupa dan ragu, sudah batal apa belum sih?
diantaranya begitu, diantara penerapannya begitu. Gitu ya. Pada mutakliki qat'iha bisyai'in, tidak menggantungkan memutus niat dengan sesuatu. Jadi niat itu nggak boleh digantungkan dengan sesuatu. Contoh misalnya, ketika kita lagi sholat qobliyah zuhur misalnya atau ba'diyah, kita lagi sholat ba'diyah zuhur di rumah. Kemudian sebelum sholat ba'diyah kita dapat WA dari teman kita, saya mau ke rumah, lagi OTW. Oke, kita jawab oke. Berarti kan ada teman kita mau ke rumah. Nah, ketika kita berniat, ketika kita mau sholat ba'diyah zuhur di rumah, ketika takbiratul ihram kita berniat, ya Allah saya sholat ba'diyah zuhur, namun nanti ketika teman saya sampai rumah saya batalin sholatnya. Nah, pertanyaan, apakah sholatnya itu sah? Enggak, dari awal sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sudah dari awal ta'liqu qat'iha bisyai'in, dia telah menggantungkan, membatalkan niat tersebut karena sesuatu. Maka tanpa orang itu datang, tanpa dia memutus hakiki, itu sudah terpotong niat, sudah agak sah. Gitu. Kemudian ada mutaraddud fi qat'iha, ada mutaraddud, tidak boleh ada taraddud bimbang mau putus sholat atau enggak. Jadi tadi ini mirip sama kasus sebelumnya. Kalau kasus yang terakhir ini mirip mungkin kisahnya siapa yang bisa bicara? Sama ibunya. Misalnya kita lagi sholat ba'diyah zuhur di rumah, kemudian kita takbir Allahu Akbar lagi sholat rakaat pertama. Lalu ibu kita ngetok, Mas tolong buka, ada keperluan penting. Nah kita taruh dulu ya Mas, tadi tadi saya bantu enggak? Itu kalau kita syafi'iyah udah batal. Begitu kita punya pemikiran ini, enggak ya? Itu udah batal langsung. Kenapa? Karena taruh dulu di qat'iha. Ya, bimbang, langsung putus. Apa sebabnya? Karena niat itu harus jazm, harus mantap, harus kuat, harus gak boleh goyah. Sekali goyah, niatnya batal. Bagaimana cara mengucapkan niat berbarengan dengan takbiratul ihram? Melakukan takbiratul ihram dengan niat cukup sulit, takbiratul ihram diucapkan pelan dan niat diucapkan berarti. Ya, bagaimana mengucapkan niat bareng dengan takbiratul ihram? Melakukan takbiratul ihram dengan niat berbarengan cukup sulit, meski takbiratul ihram diucapkan pelan dan niat diucapkan berarti. Ya, itu pada siapa begitu. Memang misalnya kita mau takbiratul ihram, jadi kita lafaz lisan kita ini bertakbir Allahu Akbar, sedangkan lisan kita ini mengucapkan niat, ya Allah saya niat zuhur 4 rakaat. Jadi caranya gitu, Allahu Akbar, jadi ketika Allahu misalnya Allah itu, hati kita sudah bareng dengan itu berniat, ya Allah saya niat zuhur 4 rakaat. Jadi ya apakah cukup sulit? Ya Allah walam. Yang penting dalam takbiratul ihram itu ada bagian yang kena niat itu sudah, atau maksudnya semua niat itu harus tercampur dalam takbiratul tersebut, takbiratul ihram. Nanti ya di bab salat ada panjang lebar nanti. Ta'liq qat'iha bisyai' tadi contohnya gimana itu? Dia menggantungkan, memutus niat tersebut dengan sesuatu. Misalnya tadi kita mau sholat ba'diyah zuhur di rumah, dan sebelum kita sholat ba'diyah zuhur teman kita WA, saya mau ke rumah bentar lagi. Nah, dengan pemikiran dia bahwasanya temannya mau ke rumah sebentar lagi karena ada urusan penting, nah dia dari awal udah ingin memutus, dia dari awal menggantungkan sholatnya itu dengan datang temannya. Di dalam hati itu takbir Allahu Akbar niat zuhur, namun mungkin berkata dalam hati, ya Allah kalau teman saya datang saya batalin sholat saya mau nyambut dia. Itu dari awal takbiratul ihram sholatnya udah batal, niatnya sudah batal. Kenapa? Karena dia menta'liq qat'iha, menta'liq menggantungkan batalnya niat atau terputusnya niat dengan sesuatu. Tadi syarat wudu ada mulmanfi. Oh iya, ada mulmunafi ya benar. Ada mulmunafi belum baca. Ada mulmunafi ini. Ada sakot ya, kan sitatun syurutnya, tapi cuma 5: Islam, tamyiz, ilmun, ada dan tarot. 5 kurang 1.
Satu lagi ada di cetaknya Daudiyah, yaitu adamul munafi, tidak adanya penghalang dari niat tersebut atau penghalang dari ibadah yang butuh niat tersebut. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau orang itu sholat dalam keadaan haid. Nah, haid itu adalah munafik di sholat. Maka karena dia munafik di sholat, berarti juga munafik di niat tersebut. Ada hal yang berterbalikan dengan ibadah pakai dalam minat roh bilik kaki. Tambah satu lagi adamul. Dan maksudnya adalah batam yaitu ada satu kebiasaan yang bukan ibadah yang ibadah, seperti duduk itikaf. Itu kan orang bisa duduk itikaf, bisa juga duduk istirahat. Nah, apa yang membedakannya? Niat. Atau membedakan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, atau membedakan apa tingkatan ibadahnya antara fardu atau sunnah. Ya. Antara sholat qobliyah subuh sama subuh bedanya apa? Gak ada, bedanya cuma niat. Kalau kasusnya begini saja, waktu sholat rakaat terakhir kita niat sesuatu mau buang air, nggak apa-apa, itu nggak batal. Kenapa? Karena dia di akhir, dia kan niatnya kalau saya selesai sholat, berarti kan sholatnya udah selesai. Kalau dia, ya kalau saya selesai sholat, saya mau buang air, itu nggak memutus. Kenapa? Karena ya, ini kan nggak memutus tengah-tengah. Kalian problem tadi kalau memutus tengah-tengah, ya Allah kalau teman saya datang, saya batalkan sholat, itu kan memutus tengah-tengah. Kalau ini kan enggak, dia mau buang air itu kan di akhir, ketika sudah saya Allah, kalau sholat selesai saya mau buang air, itu kan nggak memutus. Ya al-makna anak awal yang al-makna anak awal yang pertama dari fardu wudu dan niatnya. Wudu pertama adalah niat. Dia dengan dia itu meniatkan al-mutawaddidu, orang yang berwudu itu dia meniatkan untuk mengangkat hadas satu, atau taharah li sholat dua, bersuci, atau tiga fardu wudu, wudu wajib, fardu wudu ya, atau wudu udah itu aja, itu wudu saja. Ya Allah saya niat wudu, itu sudah cukup. Ya Allah saya niat wudu, itu sudah cukup untuk wudu. Nah, ini kalau lam yakun hadatsuhu daim. Nah, niat-niat di atas tadi, niat mengangkat hadas, niat taharah, niat fardu wudu, niat wudu, itu boleh, hanya boleh jika hadasnya itu tidak daim. Hadasnya itu tidak daiman. Daiman tuh orang yang hadasnya terus menerus, seperti orang yang kena salisun baul misalnya, beser setiap setengah menit keluar satu tetes air kecil, atau salisun rih misalnya, setiap 1 menit keluar kentut misalnya, itu namanya hadasuhu daiman, hadasnya terus menerus ada. Kalau itu dia nggak boleh pakai niat yang di atas, harus pakai niat yang lain. Niatnya apa? Wa illa, kalau tidak demikian, artinya kalau dia wa illa ketemu wa illa yang yakunnya, wa illa apa? Illa yakun hadasuhu daiman. Jadi it hadasuhu daiman. Kalau hadasnya itu senantiasa ada pada sempurna, maka fayahwi, maka dia berniat istibahah fardhu sholat, diperbolehkan sholat. Jadi ada namanya niat diperbolehkan sholat, namanya istibahah fardhu sholat. Kita wudu ya Allah untuk diperbolehkan sholat. Jadi ketika ambil air langsung wajib gini ya, di dalam hati mengucapkan ya Allah saya niat wudu untuk diperbolehkan sholat, itu baru sah indah warna hadasnya. Mengapa demikian? Karena hadas yang daiman ini adalah termasuk fitadi munafin, penghalang niat. Maka karena dia hadasnya daiman, dia niatnya terhalangi untuk raful hadas, niatnya terhalangi untuk taharah li sholat, niatnya terhalangi untuk fardu wudu, niatnya terhalangi untuk wudu. Maka harus dicari solusi lain, kata Syafi'iyah.
Solusinya apa? Niatnya bukan niat raful hadas. Kenapa? Hadasnya ada iman. Niatnya ganti niat istighfar di salah, diperbolehkan untuk sholat. Berarti mengambil rukhsah. Jadi kalau kita mungkin punya qadarullah punya orang tua yang terkena daimun hadas, geser misalnya setiap semenit keluar satu tetes air seni, kentut terus misalnya, niatnya ganti, bukan niat wudu. Niat apa? Niat wudu untuk diperbolehkan sholat. Wa takfihi ihdat niat, dan tidak sah niat-niat yang di atas tadi, harus pakai istighfar. Wala budda, dan haruslah yaitu menggabungkan atau menggandengkan niatnya dengan basuhan pertama dari juz'in bagian wajah, sebagaimana kama yuklamu mimma ya, sebagaimana akan diketahui mimma ya'ti yang akan datang. Ini penting ya, ada kata mimma ya'ti atau sayati. Jangan jadi korban kama tapadam kama sayati. Karena di kitab itu ada kata kama tapadam, sebagaimana yang telah lewat pembahasannya, atau kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Nah, dengan itu jangan sampai jadi korban kama sayati, kama tapadam. Maksudnya apa? Jangan ketika jalan jarak terdaras sering bolong, itu akan menjadi korban apa? Kama tapadam wakawa saya. Jika dikatakan kama tapadam, Layar Bismillah.